Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novato Navia dengan 3 digit NIM terakhir 131 dari kelas PM 24D. Di sini saya akan menjelaskan teorema 11.8, 11.9, dan 11.10. Oke, di 11.8 diketahui sebuah lingkaran. Ini simbolnya lingkaran ya, lingkaran P. Ini P titik pusatnya dan Q berada di luar lingkaran di sini. Nah, di sini. Ya. Lalu garis Q L garis sebentar. Ini sebentar. Nah, garis QL dan QS menyinggung lingkaran. Menyinggung berarti cuma lewat saja di sini. Menyinggung maksudnya ya melewati satu titik di lingkaran. Menyinggung lingkaran QL dan S. Nah, buktikan bahwa QL ini kongruen dengan QS dan sudut LQP yang di sini itu LQP itu kongruen juga dengan sudut PQS. Nah, untuk buktinya sebentar, ini enggak pas. Untuk pembuktiannya yang pertama kita cari dulu ya, kan ini menyinggung, otomatis kan garis QL itu melewati satu titik lingkaran. Nah, dari satu titik lingkaran itu kita bisa buat sebuah jari-jari di sini, jari-jari di sini. Nah, karena jari-jari lingkaran kan jari-jari di manapun sama ya, jadi ini kita bersama dulu saja. Dibuat dari LP dan SP sehingga LP kongruen dengan SP. Apa? Karena kan jari-jari ini kan dimanapun jari-jarinya sama. Baik. Nah, kemudian kita cari dulu sudut yang sama. Sini kan jari-jari ya, jari-jari sama garis lingkung itu pasti membentuk siku-siku. Maka di sini bisa di PL itu juga lurus dengan Q dan PS itu tegak lurus dengan SI. Maka sudut PLQ itu kongruen dengan sudut PSI. Nah, kemudian kita cari lagi yang sama, yaitu PS. PI itu kemudian PI reflektif, sifat reflektif. Nah, menggunakan kita sudah tahu jari-jarinya sudah ketemu, sisinya sama, ini sisi, sudut, sisi. Nah, kita bisa menggunakan sisi, sudut, sisi, sehingga segitiga PLQ itu kongruen dengan segitiga PSI. Karena segitiga PLQ kongruen dengan segitiga PSG, maka
QL itu komplement dengan QS, dan sudut LQP komplement dengan sudut SQP. Karena kan segitiganya sudah kongruent, otomatis sisinya ada di segitiganya, sudutnya ada di segitiganya, semuanya sama. Maka dengan ini teorema persegi 8 terbukti. Oke, kita akan mengerjakan teorema 11.9. Diketahui sebuah lingkaran C ini dengan Q berada di luar C. Kemudian luas garis QS, QS ini memotong lingkaran C di titik L dan S. Kemudian QT ini memotong lingkaran C di titik U dan D. Buktikan bahwa QL kali QS sama dengan QU kali QT. Nah, pertama kita buat garis TL, luas garis TL dan luas garis SU. Kita buat sehingga terbentuk segitiga QTL dan segitiga SQQ. Kemudian kita lihat dulu sudut-sudut yang sama. Oh ya, karena kan sudut T dan sudut LS itu menghadap ke busur yang sama, yaitu busur LU. Maka sudut T itu komplement dengan sudut S. Kemudian sudut Q sama dengan komplement juga dengan sudut Q melalui sifat reflektif. Oke, sebenarnya aku ubah dulu namanya, bukan biar lebih jelas lagi nama seperti ini. Sudut T berarti LTU dan sudut USL. Maka sudut TU komplement dengan sudut USL. Nah, ini biar mudah. Yang sudut LQT itu komplement dengan sudut apa itu namanya, UQS ya, skalanya dan sudut LQT itu komplement dengan sudut LQT komplement dengan sudut UQS karena menghadap ke busur QS ST. Nah, karena sebentar.
kesebangunan dua segitiga yang dimana dua segitiga dikatakan sebangun jika memiliki minimal dua sudut dua pasang sudut. Maka ketika SUG sebangun dengan segitiga TLG, karena segitiga SUG sebangun dengan segitiga TLG, maka berbanding dengan sisinya adalah IS per QT sama dengan QU per QR. Nah, dan kalikan silang menjadi ini kalikan sini, jadi QL kali QS sama dengan QU kali QT. Nah, dengan ini kan sudah terbukti ya, membuktikan QL kali QS sama dengan QU dan QT. Setelah proses yang panjang akhirnya sudah terbukti QL kali QS sama dengan QU kali QT. Maka dengan ini teorema spesifik 9 terbukti. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan teorema spesifik 10. Ketahui lingkaran C dan QT ini ada garis lengkung lingkaran C di titik T. Kemudian QS memotong lingkaran C di titik L dan S. Buktikan bahwa QL kali S sama dengan QT kuadrat. Nah, pertama kita buat garis TL dan TS sehingga terbentuk segitiga. Sebentar, kita buat dulu sehingga terbentuk segitiga TLG dan segitiga STL ya, STL. Kemudian kita cari sudut-sudut yang sama, yang sama. Pertama sudut sama sudut ini saja, LIT itu kongruent dengan sudut SIT karena menghadap ke busur yang sama, busur ST. Lalu oke, ini ada proyeksi sebentar. Ini tentang segitiga STL, ada segitiga SGT. Nah,
kemudian sudut RQT kongruent dengan sudut SQT, kemudian sudut apa namanya IST IST, ya betul, IST kongruent dengan sudut IPL karena keduanya memiliki besar setengah dari besar usul. Kemudian karena saya sudah terpenuhi, minimal dua pasang sudut kongruent sama, maka dua segitiga itu sebangunnya. Karena sudut RQT kongruent dengan sudut SQT dan sudut QST kongruent dengan sudut RQTL, maka segitiga STQ ya sama saja sih, segitiga QSQT itu sebangun dengan segitiga TLQ. Karena segitiga SQT sebangun dengan segitiga TLQ, karena segitiga SQT itu kongruent dengan segitiga TLQ, maka perbandingan sisinya sama seperti sebelumnya, QL per QT sama dengan QT per QS. Dikali silang, maka hasilnya adalah ini ke kiri, ini ke kanan. QL kali QS dengan QT kali QT, atau bisa dituliskan QL kali QT QL kali QS sama dengan QT kuadrat. Nah, sini kan sudah terbukti ya bahwa QL kali QS sama dengan QT kuadrat, maka teorema 11/10 terbukti. Selesai.